Bersama kami di Narasi Mahasiswa. Di sini kami akan membahas efisiensi atau erosi. Di sini saya Salmia sebagai host dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Lalu di sini ada teman saya. Saya Lintang, mahasiswi dari daerah 3T jurusan HES. Lalu di sini ada teman saya. Dan saya Rosalin, aktivis BEM Hukum Ekonomi Syariah. Dan saya Kaila, saya peneliti kebijakan publik. Pendidikan merupakan pilar utama bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Tetapi di masa Presiden Prabowo Subianto, anggaran pendidikan justru dipangkas sangat signifikan. Triliun rupiah digunakan di sektor lain yang berdampak sangat buruk bagi guru honorer kita, lalu riset yang mandek, lalu akses pendidikan di daerah terpencil yang menjadi sangat sulit. Nah, apakah ini efisiensi atau rasio yang berdampak di masa depan? Dan ini narasi mahasiswa. Menurut Kaila, bagaimana rincian apa yang terjadi dengan anggaran pendidikan sejak pemerintahan Prabowo Subianto mulai memimpin? Oke, jadi tahun 2025 itu kan Presiden Prabowo mengeluarkan Impres 1 yang memerintahkan untuk pemotongan anggaran negara sebesar 306 triliun. Nah, dari jumlah itu anggaran yang dipotongkan dari Kebudayaan dan Kemdikbud yang semula cukup besar dipangkasnya sekitar 7,2 triliun. Sedangkan pendidikan tinggi dan riset bahkan dikurangi 14,3 triliun. Padahal janji pas kampanye itu kan Pak Prabowo menyebut pendidikan sebagai prioritas utama. Jadi ini tuh bisa dibilang kontradiksi politik yang nyata. Iya, dan anehnya yang justru anggaran pertahanan dan pembangunan mega proyek kayak IKN. Jadi bisa dibilang efisiensi anggaran pendidikan ini lebih karena pergeseran prioritas politik daripada kebutuhan ekonomi yang sesungguhnya. Berarti prioritas politik. Lalu ini kan efisiensi anggaran pendidikan, dampak pada guru dan daerah terpencil itu kira-kira gimana ya? Aku mau bertanya kepada temanku yang dari daerah terpencil itu, bagaimana sih dampak pemotongan di daerah kamu? Jadi dampaknya tuh sangat terasa ya. Banyak guru honorer yang tadinya tuh dapat kayak tunjangan transportasi, sekarang tuh udah nggak lagi gitu loh. Buat sekolah-sekolah kecil yang tadinya tuh rencananya mau direnovasi sekarang tertunda. Bahkan ada sekolah dasar yang mereka tuh harus kayak harus belajar di bawah atap gereja karena atap sekolah mereka tuh ambruk gitu. Jadi subsidi operasional sekolah juga jadi berkurang drastis sehingga pengelolaan sekolah jadi susah. Bisa dibilang ini masalah yang cukup serius sih, karena kan kebijakan efisiensi itu tampaknya belum merata ya. Jadi kayak masih terpusat di ibu kota dan belum mempertimbangkan kerentanan ke daerah yang terpencil. Efeknya bukan hanya finansial tapi juga moral para guru yang merasa diabaikan. Ya, terutama guru honorer. Nah, balik lagi, tadi kan efisiensi anggaran pendidikan di pelosok gitu. Lalu kan ada krisis pada riset dan dunia akademik. Nah, aku mau tanya sama temanku dari aktivis BEM. Nah, bagaimana kondisi riset dan pengembangan ilmu di kampus setelah pemotongan anggaran saat ini? Ya, jadi tuh sekarang tuh kayak banyak banget riset yang dibatalin. Apalagi dulu yang laboratoriumnya tuh hidup, berjalan dengan baik, sekarang tuh udah pada mati. Ditambah mahasiswa dan dosen juga harus cari dana sendiri buat skripsi dan tesis yang ketunda. Itu juga butuh banyak biaya karena banyaknya eksperimen gitu. Juga kayak contohnya program beasiswa riset juga sekarang benar-benar berkurang banget deh gitu. Padahal kan riset itu kan untuk sumber inovasi dan penguatan daya saing buat bangsa kan.
Jadi kan untuk mengurangi anggaran riset sama aja kan kayak mematikan masa depan juga sih jatuhnya. Pada efisiensi anggaran pendidikan kan sangat berpengaruh pada infrastruktur dan ketimpangan akses pendidikan. Nah, di sini aku mau tanya sama Lintang sebagai mahasiswa dari daerah yang terpencil. Itu pendidikan di kampung kamu bagaimana ya? Masih jauh sih dari kata merata. Di sana tuh sinyal tuh buruk gitu kan, terus banyak siswa yang harus naik ke bukit gitu buat dapat sinyal internet ngerjain ujian online. Apalagi subsidi kuota internet juga kan dihentikan sejak awal tahun ini. Jadi anak-anak desa tuh terpaksa belajar tanpa akses digital yang memadai. Kalau misalnya dibandingin sama kota-kota besar kan jauh gitu ya. Kalau misalnya sama kota-kota besar kan fasilitas dan teknologi itu udah maju gitu. Ini kita sebagai mahasiswa menanggapi kasus efisiensi anggaran pendidikan yang sangat berbahaya dan sangat merugikan kita sebagai mahasiswa. Itu kita mempunyai harapan dan solusi. Nah, aku mau tanya sama Kaila, apa sih harapan dan solusi yang bisa disampaikan? Buat harapan sih aku berharap ya revisi kebijakan anggaran itu pemerintah tuh harusnya melakukan audit menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Serta efisiensi itu harusnya dijalankan dengan prinsip keadilan sosial, bukan sekedar potongan biaya. Pendidikan juga harus tetap didanai karena ia adalah investasi jangka panjang sih. Itulah kenapa juga penting juga membangun kesadaran bahwa pendidikan itu bukan soal biaya, tapi juga aset buat bangsa. Pendidikan itu juga bukan ancaman ya, atau bukan proyek musiman. Jadi kita sebagai mahasiswa harus terus bersuara tentang pendidikan agar pemerintah tidak semena-mena terhadap suatu kebijakan yang sudah dibuat. Anggaran pendidikan ini kita sebagai mahasiswa seharusnya tidak hanya diam, tetapi kita harus bersuara terhadap apa kebijakan yang sudah dibuat pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, karena efisiensi anggaran pendidikan ini sangatlah berdampak buruk pada kita mahasiswa, bukan cuma mahasiswa tetapi mereka pada anak-anak sekolah yang masih mempunyai banyak mimpi. Karena pendidikan bukan merupakan proyek musiman, tetapi pendidikan adalah proyek paling utama yang seharusnya dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Agar Indonesia menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas, kami harus terus bersuara karena ini merupakan hak semua warga negara. Saya Salmia dan ini narasi mahasiswa.